Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau ngapain nih ya malam ini ya? Ada kita sambil mau cerita-cerita aja kali ya, flashback masa lalu, masa kecil. Seru ini ya nih. Malam ini kan cerita horor ya. Iya, pas banget nih. Tapi itu ada ya pengalaman horor gitu ya? Ada. Banyak ya? Banyak. Dan juga lu katanya dari pas lahir tuh udah ngalamin hal yang aneh ya? Iya. Maksudnya yang beda gitu dari yang lain. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu sih. Jadi gini ya ceritanya ya. Ini langsung gue ceritain aja kali ya. Gas. Jadi tuh ini cerita dari mak gua ya. Pas mak gua dulu tuh mau ngelahirin gua ya. Pas mau ngelahirin gua, mau lahiran tuh mak gua tuh udah dibawa lah ke, kita anggaplah bidan lah, tempat lahiran gitu ya. Di situ tuh mak gua sempat tidur tuh kan, sempat tidur mak gua kan. Pas masih itu udah mau lahiran, udah siap-siap, udah di bidannya kan. Mak gua tidur. Pas mak gua tidur, dimimpiin lah mak gua. Ada burung gede warna putih nyamperin mak gua, nemplok pundaknya ke sini. Nemplok ke sini. Iya, nemplok ke sini. Nah pas burungnya itu nemplok di sini mak gua sempet ingatin kan nih burung ngapain gitu kan. Mak gua kan nggak lama baru udah tuh mak gua tiba-tiba kebangun, lahiran lah keluar gua tuh di situ. Itu malam ya? Itu malam. Terus burungnya keluar paginya? Keluar malam. Oh, langsung? Pokoknya burung itu nemplok, keluar gua langsung. Dari situ tuh udah tuh mulai nih. Iya mulai nih. SD. Sebelum sekolah malah gua. Sebelum sekolah ada cerita. Itu satu kejadian tuh. Dulu tuh namanya tuh di kampung gua tuh Gencar. Ada pokoknya kayak sosok setan gitulah. Bisa dibilang makhluk begitu kecil. Itu dia kerjaannya tuh sering narik-narikin anak kecil gitu. Maksudnya anak kecil yang bandel yang main maghrib malam. Nah tuh edukasi juga tuh. Iya lu. Mungkin kan ya kan kita nggak ada yang tahu. Hanya kita hidup berseberangan sama makhluk kayak gitu kan. Ya kan berdempetan kita tiap hari kan. Namanya goib-goiban dari ini Jawa ya? di Jawa ini. Jawanya mana itu? Di Banyumas, Jawa Tengah. Nah dari situ tuh kan Banyumas. ada pokoknya hantu kecil gitulah yang sering ngajakin bocah. Nah dari situ tuh ada tuh gue punya temen dulu, namanya adalah kita anggap siapa lah namanya. namanya Damos. Namanya Damos lah, kita kasih nama Damos, nggak enak kan lah disebutnya. Namanya si Damos nih. Damos kurang sih ya. Nah Iya, itu pokoknya main mulu sama gue tuh. Main mulu sama gue, pokoknya dari kecil tuh udah bener-bener dempet banget sama gue, tetanggaan soalnya. Nah ada satu kejadian tuh, dia nyamper gue tuh maghrib tuh, si Damos tuh nyamper gue, mau ngajak gue main ke kali, dulu nyari udang. Biasanya di umur apa nih? Ini mungkin umur berapa ya, masih kecil Belum ya? sekolah ya? Belum sekolah. Oke, lanjut. Mungkin 5 tahunan kali ya. Ini yang perlu nih. Nyamper gue tuh, nah posisinya gue di situ lagi dimandiin sama nenek gue tuh, lagi mandi sore lah, udah mandi sore kan, lagi disuapin makan, nggak diizinin main gue maghrib ya kan. Nah akhirnya dia berangkat sendiri tuh si Damos tuh ke kali. Udah tuh dari situ udah nggak ada berita apa tuh, ampas tuh. Nah si Damos nih cariin nih sama apa bokap nyokapnya kan, katanya nggak pulang nyari ke rumah gua. Nah nenek gua ngomong tadi nyamper si Arya katanya kesini ke kali kata dia kan. Dicari ke sono lah, itu masih ada bekas telapak kaki injekan dia tuh, apal kan bentuk kakinya kan, namanya di tanah pasir gitu kan. Iya. Ya kan dicari begitu. Ini terakhir nih kaki dia ini, dicari lah tuh di kubu sama warga setempat lah, nggak nemu sama sekali, susah tuh, nyampe manggil tim SAR segala macem kan. Nah akhirnya turunlah sepuh situ tuh turun tuh ngeliat keadaan gitu kan. Sepuh situ aja teh? Kayak bisa dibilang yang dituakan lah di situ lah, sesepuh di situ gitu. Orang pinter? Ya bisa dibilang begitu, orang pinter begitu lah. Apa kata dia? Kata dia ini hilangnya ke dalamnya ini nih jam 9, kata dia ngomong begitu. Jam percuma kalau mau dicari, kata dia, pakai tim SAR segala macam nggak bakalan ketemu, kata dia. Percuma nggak mau dicari? Percuma, emang 24 jam itu tim SAR nggak nemuin apa-apa, nggak, nol hasil ya. Akhirnya kan
diputusin kan sama dia kan buat pakai dulu tuh kayak apa ya disebutnya, kita nyebutnya ritual lah, ritual adat lah gitulah. Jadi bantal yang sering dipakai dia, guling gitu yang sering dipakai dia gitu buat tidur kan, itu ditaruh tampah, kembang-kembang segala macem lah, pokoknya lah media begitulah, kembang 7 rupa ini semuanya kan, itu dibacain mantra-mantra gitulah sama sepuh itulah. Akhirnya tuh tampahnya tuh dilarungin tuh ke air tuh, dijadikan dijalanin kali itu kan, itu tinggal ngeliatin tampahnya arahnya kemana itu yang harusnya goyangan kan namanya arus ya, ada arus goyangan bisa nyebur begitu kan, bisa terbalik itu tampah kan, tampah kayu yang buat nyinin beras. Iya tahu. Dari situ kan diikutin tuh tampahnya, ngeliatin jalan itu tampah ngalir aja jalan terus, berhenti dah tuh tampah tuh itu pokoknya berapa jam tuh muter-muter tuh kan. Akhirnya kan pas di tampahnya itu mandek kan, jauh itu emang dari tempat kejadian tuh, jauh banget tuh, mandek tampahnya, baru tuh dicari sama warga situ, ada di dalam tenggelam, udah dalam keadaan apa ya, meninggal dunia, udah meninggal. Dan maaf bisa dibilang organnya sebagian udah ada yang habis gitu, padahal baru 24 jam, mungkin ya sama binatang-binatang kan nggak ada yang tahu, organnya udah ada yang sebagian yang coak-coak gitu habis. Itu ketemunya jam 9 lagi, jam 9 malam lagi ketemunya lah. Iya, sepuh itu bilang kan, ini hilangnya jam 9 ini, ketemunya jam 9 lagi. Dia masih temu nih, posisi dia di mana? Posisi dia tuh udah gimana, kayak ada kayu gitu, udah ngeletak gini, udah nyender ke kayu, cuman di air, masih di air, udah ngeletak kayak gitu. Baru tuh dibawa kuburin lah di situ. Mulai dah tuh anak-anak di situ udah nggak ada tuh yang namanya main-main, dah jadi pelajaran ya kan. Oh iya itu dulu sih itu ya. Iya. Nggak boleh tuh keluar maghrib tuh diculik nanti sama kolong wewe. Iya tuh mitosnya tuh. Nah dari situ tuh mulai tuh kan, itu masih gencar tuh emang hantu-hantu yang gue bilang hantu kecil tadi itu tuh. Hantu kecil? Iya, gue nggak tahu namanya apa, gue dulu nyebutnya jahil gitu, hantu jahil gitu lah. Pokoknya dia jahil, narikin anak kecil gitu, bandel. Jadinya gue tahu dulu tuh, ingat banget gue, merinding banget, demi Allah gue nggak main-main, ini ngangkat semua bulu gue tuh. Gimana maksudnya? Perawannya gimana ya? Itu ya? Kayak bocah, mukanya tua tapi ukurannya kecil tapi mukanya tua. Pakai baju, bajunya warna biru, inget gua, masih inget gua sampai sekarang. Dia pakai baju kaos warna biru, kaos biru, itu buat mikat anak kecil kayaknya lah. Buat mikat anak kecil ngeliat berwarna gitu ya kan, nggak serem, jadi mukanya doang yang tua. Aduh, ini yang banget gua, gila. perawakan kecil nih, tapi mukanya tua tapi perawakannya kecil. Nah ada tuh satu kejadian tuh, pokoknya gue tidur tuh malam tuh kan di rumah, itu gue kayak mimpi begitulah. Itu gue mimpi dia nyamper ke rumah gue yang hantu kecil itu, ngetok ke rumah gue. Nah yang keluar gue keluar kan, itu dia ngajak gue main. Tuh bayang banget tuh, ngajak lu main tuh. Bayang banget gitu. Ini setelah kejadian yang mati itu? Iya setelah kejadian yang mati itu lah, seling beberapa hari doang lah, 3 harian lah mungkin. Oke. Dari itu dia ngajak main gue gitu, gue keluar kan, gue ngikutin dia, ditarik tuh, gue kayak bengong doang udah ngikutin kemana arah dia gitu. Gue ditarik, diajak sama dia, nah gue diajak ke kali tuh, gue inget banget tuh, kata dia udah sini aja main, nggak apa-apa, nggak bahaya kok, gue inget tuh dia ngomong begitu. Nah itu waktu gue mau ngelangkah ke kali itu tuh, nah tiba-tiba ada kayak bapak-bapak pokoknya tuh, gagah banget lah. Nah dia bilang kan, nyamperin gue kan, pegang pundak gue, ini bukan tempat kamu pulang, kata dia. Kata si bapak-bapak itu, gue inget. Cuman gue ngeliat mukanya di situ kayak cuman suaranya itu jelas banget. Gue ngeliat begini badannya gitu doang, nggak ngeliat mukanya, ngeliat badannya doang. Orang mungkin, cuman nggak tahu sih, kayaknya bukan orang, soalnya di mimpi, ya kan. Dari situ ditarik dah tuh gue. Oh ya di mimpi ya. Akhirnya pas gue ditepuk pulang tuh, bangun gue besoknya meriang sakit. Dari situnya besoknya sakit. Nah sama kakek gue mungkin nggak tahu ya, kayak udah feeling kali sama cucunya ya, ini bukan sakit biasa ini anak, katanya kan, bukan sakit biasa. Akhirnya disyariatin lah, diobatin lah, iya gue diobatin di situ kan. Akhirnya baru tuh bisa lah sembuh lah, udah nggak sering meriang sakit lagi ya kan. Dan
Dari situ tuh udah tuh aman-aman aja tuh. Berarti lu dari kecil nih udah bisa ngeliat yang aneh-aneh nih. Iya, emang udah dari kecil udah. Awal-awal tuh gimana ya? Gimana Waktu gua bocah tuh, gua nganggepnya dulu ngeliat yang begitu kayak ya udah ini mah sama kali manusia sama gua gitu. Tapi lu lihat itu. Ngeliat, cuman gimana ya, kayak misalnya nenek gua nih nyuapin gua makan nih. Nyuapin gua makan nih kayak makan kan, makan. Nah, gua tuh suka kayak ngobrol, ngapain ini? Lu ngapain gini kan? Nah, dari situ nenek gua kayak ngobrol sama siapa nih anak nih kan. Dan mulai itu dari situ tuh mulai diinin lah kayak wah, sekali, 2 kali kok seringan. Kata orang tua gue juga kok seringan begini katanya anak. Ngomong sendiri. Iya, udah mulai aneh lah. Mulai aneh dari situ lah. Sama sebelumnya mak gue tuh ini ya, yang sebelum cerita tadi pas lahiran. Nah, mak gue tuh dulu sempet tuh pas masih gue baru lahir itu pokoknya dah udah dibawa pulang tuh kan, dibawa pulang ke rumah kan, di Jawa tuh kan, dibawa pulang ke rumahnya kan. Jawa ya? Di Jawa itu dibawa pulang ke rumah. Kalau orang rumah-rumah zaman dulu kan ini kan kayak kayu gitu jendela ya, kebuka begini, bilik begini doang kan. Nah, itu kata mau gue tiba-tiba jendela ngebuka ngebledak, kebuka belakang kebun bambu. Itu mah itu udah ada, bisa dibilang apa ya, anjing udah dimati gitu. Ini kuntilanak udah nungguin begini, udah ketawa-ketawa. Kuntilanak tuh? Iya, katanya mau minta gua. Anjing, itu jendela plak gitu. Iya, ngebuka ngebledak begini. Tiba-tiba kan jendelanya belah tengah begini kan, pintunya 2. Iya. Mak gue baru udah dibilangin sama kakek gue jangan buang sembarangan ya kan. Nggak boleh ya? Nggak boleh kan. Mungkin masih amis-amisnya apa gimana gue nggak tahu dah. Intinya gitulah. Dari situ tuh muncul tiba-tiba kuntilanak tuh di belakang jendelanya tuh nongol. Jadi gue udah tahu nggak lama naik ke atas pohon bambu begini gantungan datin tahu. Mak gue panik kan. Ngambil gue, gendong gue kan, langsung dibawa ke kakek gue kan, nyariin kakek gue kan, didoain dah tuh sama kakek gue, udah itu nggak ada. Gimana tuh dari situ tuh, itu udah mulai aneh tuh di situ tuh. Dia mau ambil lu kuncinya? Iya, ngomong? mau ambil gue, iya. Kuncinya ngomong? Iya, mau itu gimana ya, anak saya intinya begitulah. Anjing. Terus? Pernah mati suri? Pernah gue. Mati suri anjing. Dari situ tuh baru tuh di awalnya sakit sakit jadi begitu, mati suri tidur bangun. nah